Aku mau cobain permian lagi. Betul. Yang sudah highly requested video. Betul. Namanya mie Bangladesh. Mie Bangladesh. Tapi mie instan. Mie instan. Jadi dia keluaran Indomie. Bismillahirrahmanirrahim. Itu enak. Dia mie-nya sokan buat nyobain makan mie Bangladesh. Menurut aku bener-bener mirip banget. Halo Jahal. Annyeonghaseyo. Kembali lagi bersama kita di pengacara, gue Desti. Gue Vivi. Di video kali ini aku mau cobain permian lagi. Betul. Yang sudah highly requested video. Betul. Namanya mie Bangladesh. Mie Bangladesh. Tapi mie instan. Mie instan. Jadi dia keluaran Indomie. Indomie seleraku. Kita coba aja Jadi ya. udah banyak banget juga teman kita yang bikin. Tapi aku pribadi ini baru pertama kali mau nyobain. Asli nih, Ini penampakannya kayak gini ya. Ini dibikin sama anak. Menarik ya. Menarik ya. Ini kita pakai nambahin sayur sendiri dan kita nambahin cabai rawit juga. Sama kita pakai telur ya biar makin mirip sama mie Bangladesh. Mie nyemek. Dan Ana bikinnya emang ini bikin gue jelas. Jadi dia nggak ngerebus mie terus nanti disaring nanti si bumbunya udah Emang. dipiring. Emang gitu ya cara masaknya. Oh jadi dia Dicampur semua kan? dicampur semua. Kayak Jadi- orang Korea bikin mie. Iya, jadi begitulah jadi mie sampai lodoh banget karena dia nunggu airnya kering. It's okay. It's okay. Kan mie Bangladesh gitu. Ah iya, mie Bangladesh gitu nggak apa-apa. Aku aduk dulu ke, bentar aku mau jelasin sedikit kenapa bisa sayur ini jadi hijau banget. Ketinggalan kan sayurnya? Ketinggalan. Jadi Karena sayur- sebenarnya balada kan kita tadi mau pakai sayur apa enggak ya, tapi Iya, kita iya. ingat kan mie Bangladesh nggak pakai sayur, Iya. tapi kita pengen ada sayur jadi kayak Iya. ya udah kita masak sesuai yang kita mau aja. Betul, ini masih Jujur ini kayak lodoh banget ya. sampai lengket-lengket itu di wajan Asli, asli. Karena bener-bener Ini telurnya berapa guys? Karena mana? Berapa nah? Berapa nah? Sesuai mie-nya. 4. Oh iya pas dong. Pas. Berarti satu mie satu telur kan? Bismillahirrahmanirrahim. Coba Cobain tuh, ya. maju. Bismillahirrahmanirrahim. Itu enak. Mirip ya? Bangladesh. Nah, mirip Bangladesh bener. Iya bener lagi. Nggak nyangka loh. Ini dia menu ini tuh emang menu collab atau menu Soalnya gue baca tuh ada agamnya gitu kan. Ini iya. Dan yang ngeluarin kayak gini kan yang versi hype habis itu loh. Iya, yang ada apa gitu kan. Tambahin cabai guys. Kayak kurang guys kalau nggak pakai cabai. Iya. Kamu udah ambil cabai nah? Karena kalau di kita makan apa Bangladesh pun di luar pasti kalau mau pedas ditambahin cabai potong. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Menambah nikmatnya guys. Kok bisa ya? Enak dah. Mirip banget loh. Kok bisa ya jadi mama gue? Tadinya kan Tadi gue ngeliat kayak aduh underestimate masakan Amah gitu. Tapi kayak enak. itu mah guys, kalau misalkan nih di daerah kalian nggak ada yang jualan mie Bangladesh. Kalian beli Ini dah. Mirip banget. Tapi ini belinya juga agak susah loh maksud gue. Kayak belum ada di mana-mana nggak sih? Di itu minimarket itu aku belum pernah nemu. Iya, soalnya di Astro pun nggak ada. Alpha Gift gue nyari nggak ada. Atau terdekat rumah gue nggak ada ya. Ini kita belinya di Orange Di ya. Orange, di toko officialnya dia. Ntar lihat aja di keranjang merah kita. Anjay keranjang merah. Betul. Gue tuh lagi sakit rahang. Guys, saya disclaimer aku lagi sakit rahang yang gara-gara pakai kualat gue. Tapi lama. Enggak, baru. Yang gara-gara lu nyuri Dinda A kan? Iya, aku gara-gara nyuruh Dinda A. Alah, malah gue yang ketelak. Emang kalau sakit rahang itu harus diapain ya? Kalau waktu itu Agung, ini gue beneran, aku bener Iya. waktu itu pernah sakit rahang kan. Ke dokter apa sih namanya? Saraf? Saraf ya? Bukan, apa? Gede-gede sakit. Jadi dia memang kalau di ronsen ininya infeksi. Serius loh? Iya serius. Jadi Bukan kayak cuma kegeser aja gitu ya? kalau aku dikasih obat, terus habis kayak gitu. Gitu. Jadi nggak boleh makan yang keras-keras. Ada-ada aja. Nggak boleh makan yang keras-keras. Cuma perkara nyuruh anak A. Tuh Agung makan tahu, tahunya keras. Gak tau kerak. Ke dokter apa Dut? Ingat-ingat dong. Waktu itu gue fotoin ke lu, dokter apa namanya? Lupa. Terus aku ke dokter itu beneran dulu. Oh ya? Kan gue ini ya, gue Iya. foto kan. Iya. Terus habis itu langsung di ronsen. Yang di ronsen yang muka yang nanti dimasukin muka lu gitu. Cewek kan. Tapi habis itu sembuh sih. Cuman agak mahal aja. Berapa Bu? Tolong bisikin. Gue bisa 1,5 deh. Ini ada ronsen obat. Dokternya mau murah 3,5 kalau nggak salah.
Ada aja ya. Berarti sekarang lu kayak botox gitu ya, nggak bisa. Iya nih, gue kayak gini ya, gendong ya, ha. Demi apa sih? Bruh. Nggak bisa kayak lu. Kan dari minggu lalu nggak sih? Iya, soalnya gue pikir bunuh diri kali gitu. Kalau aku waktu itu udah mengganggu, Hmm. jadi dia ke dokter. Kalau lu masih mungkin belum mengganggu lu kali. Gue bisa makan, tapi nggak bisa makan aja gitu. Ngomong juga masih bisa. Ya. Tapi punya Bisa. bisa. Cuman Semangat buka. doang, nggak gitu cuma. Gini doang ya. Mungkin peradangan atau apa gitu. Gue pikir tuh kecil atau gimana, geser gitu atau apa gitu. Gerak gue back to the me. Ya. Hanya enak deh. Dia minyak, so kan pernah nyobain makan mie Bangladesh. Menurut aku bener-bener mirip banget. Dia tuh bukan lodoh karena dia kelamaan juga sih guys, tapi beneran tuh dia walaupun dia kelihatannya lodoh, tapi tekstur mie-nya tuh nggak yang langsung Iya, yang langsung hancur lurus gitu ya. Karena mie Bangladesh pun kalau gue liatin kayak gitu, walaupun dia benyek, tapi teksturnya ya mie gitu. Jadi nggak selodoh itu sih menurut Berarti gue. sekarang mie Bangladesh, kan ini udah ada yang ngeluarin mie Bangladesh. Kira-kira dia ganti mie atau tetap pakai mie goreng biasa? Gue minta. Biasa ya. Kalau diganti sama ini nanti memang cita rasanya jadi berubah ya? Harganya beda kan bu? Iya. Malah gue nggak tahu sih, tapi mie Bangladesh yang beneran mie Bangladesh itu jualnya mereka pakai bumbu minyak atau enggak? Atau mereka kayak ngambil minyak doang terus pakai bumbu? Oh, Pegal sekali lah saya. Cuma sebelah sini doang lagi. Agung cuma sebelah doang ya? sebelah dong. Ada aja guys. Oke lah, ada Dinda kualat mama. Tapi basicnya nggak pedes. Enggak, biasanya nggak pedes guys. Tapi kalau misalkan Kalian tambahin cabai pedes. makin mantep tapi. Ya. Dan sama nggak terlalu amis. Iya. Kalau kita tambahin telur dengan tekstur yang seperti ini. Tadi gue kira kan amis banget loh, ternyata enggak. Dan mungkin kalau masaknya kayak Indomie biasa, beda kali teksturnya ya. Iya, nah gue nggak tahu tuh. Ini tuh airnya sampai bener-bener ngasat kan? Iya. Tapi kalau misalnya kalian masak kayak Indomie biasa, berarti kan bumbunya taruh di mangkok terus Iya. dituang. Teksturnya pasti beda sih menurut Iya, gue. beda. Pasti kayak Indomie biasa gitu loh. Mungkin rasanya aja yang sama. Cuma ini satu porsi kayak banyak banget gue ngerasanya. Ini kan ini 4 dibagi 3. Bisa baginya. Emang teman lo agak ngide. Kan gue kagak habis-habis. Pantes gue ngerasa kayak kok banyak banget ya. Tapi aku kan mau cobain sih guys. Ini gue kekenyangan banget. Ada berita terupdate apa nih kakak? Lagi rame ini sih. Apa? Tapi film mungkin kalian nggak pernah ngikutin. Dia web series Sore. Oh tahu, gue ngikutin. Istri dari masa depan kan? Iya. Tapi udah tayang emang. Udah film tanggal 10. Berarti belum kan? Belum tayang. Belum, apa yang di undangan-undangan yang udah nonton. Apa tadi? Tadinya kenapa? Tadi series dia, series YouTube. Gue inget banget series YouTube. Iya, Sore, istri dari masa depan. Jadi pemerannya itu Dara namanya. Di web seriesnya itu Tika Brivani sama Dion. Oh iya ya. Karena sekarang tuh jadi Sheila, mungkin Oh, iya, si Sheila, Tikanya udah pakai kerudung. Oh gitu. Mungkin ya. Oh, Tapi Dionnya tetap. dia tetap seru banget. Gue nonton seriesnya seru banget. Aku sampai nangis. Oh iya. Lo nonton seriesnya kan? Nonton. Enggak, maksudnya istri dari masa depan gue nggak nonton nih. Jadi gimana? Lo harus nonton. Jadi dia istri dari masa depan, dia datang, dia bilang, "Oh, istri kamu dari masa depan." Nanti aku jadi istrinya, nanti jadi istri beneran. Iya, tapi gue lupa dia kenapa balik ke masa itu. Kalau nggak salah dia mau meninggal ya. Siapanya? Si istrinya. Sakit. Jadi dia prepare suaminya buat, "Ya kamu jangan gini, kamu jangan gitu, kamu nanti harus gini, harus gitu." Dia kan? Dia ingin memperbaiki si suaminya karena Supaya- suaminya itu kayak yang nggak hidup sehat. Jadi dia ke masa depan, ya gue mau ngebetulin lu supaya hidup sehat. Emangnya lu mau meninggal duluan, mau ninggalin gue duluan, bahasa kayak gitu. Tapi dari testimoni yang udah nonton yang di undangan itu, Lebih sedih lagi filmnya. lo semua harus nonton karena kita nggak bisa nyeritain. Soalnya bukan nggak bisa spoiler, tapi bingung ngejelasinnya tuh Iya, gimana. karena bingung, kita aja ngejelasin ke bingung. Nah, sumpah kak. Kita harus nonton guys. Tolong diundang dong biar kita nonton duluan gitu. Tahu. Bisa loh kita bahas-bahas film gitu. Iya. Bisa undang aja, undang nggak apa-apa. Istrinya Dion ngomong setelah syuting ini Dion berubah. Jadi pas pulang ke rumah jadi berubah, tiba-tiba berubah. Istrinya beneran? Iya, istrinya. Berubahnya kenapa? Kayak mungkin dari sifatnya, gaya hidupnya atau apa ya kayak gitu. Sehat, berubah lebih baik kan? Iya kayak gitu kan. Ya tiba-tiba kayak ada perubahan gitu. Paham. Nah makan kiri. Nah, terus kalau dari sisi yang cewek si Vidi kan, dia kayak Sheila
istrinya Vidi. Dia kayak yang gue sangat bangga dengan istri gue, ini film terbaik yang pernah gue tonton. Oh iya, gue nonton TikToknya lewat di TikTok gue. Vidi ngomong gitu. Iya, nonton bareng nanti. Yuk, gak sabar mau nonton. Tapi gue, karena gue dulu fans sama Vidi, gue mengikuti karir dia dari ibaratnya mungkin dari di umur 19-20 kali ya. Ya. Gue ngeliat sekarang kayak kasihan banget dan keren banget gitu loh, dia berjuang melawan Sakitnya ya. sakitnya. Semangat terus Vidi. Gue kalau udah paling sedih kalau ngelihat dia di rumah sakit, terus kalau gue di rumah sakit kayak kelihatan kurusnya sedih tau. Iya bener. Karena kayak banyak banget guys, kayak suaminya Vina Gracia kan, gue ngikutin Vina Gracia dari dulu banget kan. Terus tiba-tiba menurut gue sangat shock ya gue kayak ngelihatnya, soalnya Vina pun shock gitu kan. Kalau untuk suaminya si Vina Gracia ini memang tadinya dia cuma sakit apa gitu, terus Kayak disuruh mau DBD kan. iya, terus disuruh tes darah sama temennya, coba dites darah takutnya DBD, ternyata yang ketemu bukan DBD, gimana sih ya? Langsung kayak gitu. Gue nontonin storynya sampai kayak sedih. Tapi gue nangis Gue juga ini mau cerita aja, gue nangis terus aja nggak boleh nangis. Kok apa? Gue nggak bisa memposisikan diri gue di situasi itu. Iya. Jadi gue yakin gue pasti diri gue bakal rapuh banget kalau di posisi itu. Bahkan ini untuk sakit-sakit yang kayak kanker gitu-gitu ya guys ya. Bahkan ya, gue dulu pernah punya dokter yang baik banget. Gue kayak udah pernah cerita di video Pernah. atau apa gue lupa ya. Dokternya baik banget, sebaik itu. Tiap gue berobat apa segala macam tuh pasti sembuh ya. Kayak obat yang dikasih dia tuh manjur. Terus kayak misalnya gue membutuhkan tes, terus dia ngomong tesnya di luar aja, jangan di sini mahal yang gitu. Jadi kayak dia tuh emang memposisikan diri dia kayak lo harus sembuh ya. Gue kalau ada apa-apa lo telepon gue, lo apa segala macam. Terus gue tuh ngeliat dia pakai tongkat beberapa akhir-akhir itulah, pokoknya dia pakai tongkat. Terus gue bilang, kenapa dok jatuh, kata dia gitu. Ternyata ya dia kalau nggak salah kanker ya, kalau nggak salah beliau kanker atau apa gitu. Terus pas gue mau kontrol, beliau tidak ada jadwal. Oh kenapa, kapan ada lagi? Mohon maaf ibu, beliau gitu. Gue nangis, karena gue belum nangis, gue masih shock. Terus gue kayak, cari tahu kan nama dokternya, ketemulah Instagramnya, ketemulah Instagram istrinya. Terus kayak yang pas istri yang ngepost terus ada kayak gila pecah banget. Gue kan kayak, gila dok, dia membantu orang-orang sembuh dengan dia melawan sakitnya. Iya bener, kayak yang bikin sedih adalah postingan-postingan istrinya tuh harapan, ngerti gak sih? Ayo lo pasti bisa, kayak ya postingannya tuh kayak sebuah harapan, kayak pasti besok keluar kok kita, pasti lo main lagi sama anak-anak gitu-gitu, ngerti gak sih? Kayak jadi kayak tidak, gak bisa, gue tuh gak bisa sih. Kerjaan gue sekarang tiap hari adalah mood gue diatur oleh TikTok juga ya guys ya. Jadi kalau gue lagi lewat video sedih, gue sedih, gue nangis. Gue lagi video lucu, gue lucu. Ngerti gak sih? Kayak Kalian harus podcast deh. Iya benar. seru sih podcast. Kita podcast, kalian setuju gak kalau kita podcast? Terus temanya kalian komen dong apa gitu. Iya, komen di Karena bawah. menurut aku ya guys, Enggak sih, bentar, menurut lo apa? sehat itu mahal. Oh iya, memang. Enggak, kita podcastnya pakai tema guys, kita ngobrol aja. Karena kalau pakai tema kan otak gue movie ini kadang-kadang gitu kan. Jadi kayak apa yang pengen kita bahas aja ya? iya, kita ngobrol aja. Memang kayak ada basicnya, kita tetap cari tahu narasumbernya, tapi kita ngobrol aja gitu. Bukan yang kayak misalnya kita undang ahli geografis gitu, terus gue harus bahas tentang bisa, gue gak ngerti, paham nggak? Jadi gue undang orang yang bisa gue ajak ngobrol aja gitu. Betul. Ya udah lagi. Kita yang pertama-tama ringan-ringan dulu ya guys. Iya, ngobrol aja lah intinya. Karena Dan itu nggak tahu kapan ya. Otak kita langsung ngebul kalau dikasih yang susah-susah. Iya. Di mobil aja kak. Iya boleh, memang di mobil. Di mobil aja. Rencananya. Ya udah kali guys, gitu aja videonya. Kalian mau coba cobain si mie Bangladesh karena dia sangat mirip ya. Tapi miripnya 10-12, gue nggak bisa bilang 11-12 karena tetap enakan kalau dimasakin. Bangga ya semua lagi. Dimasakin, kalau dimasakin pasti lebih enak. Iya. Karena di Bangladesh lebih original medok gitu betul. ya. Tapi kalau misalkan di daerah kalian Nggak nggak ada mie yang jual mie Bangladesh, kalian boleh cobain ini karena menurut aku rasanya ya hampir mirip. Ya gitu guys ya. Yaudah kalau kalian suka video ini Jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman kalian. dan jangan lupa subscribe karena itu untuk support dari kalian. Kita see you next video. Bye.